Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan urip.info. Kali ini kita akan mempelajari cara menyetarakan persamaan reaksi dengan menggunakan metode aljabar sederhana dan metode inspeksi. Reaksi atau persamaan reaksi yang kita hadapi kali ini merupakan reaksi redoks dalam bentuk molekuler, bukan dalam bentuk ion. Oleh karena itu, ini bisa kita selesaikan atau kita dapat setarakan secara mudah dengan menggunakan kedua metode, baik metode aljabar sederhana maupun metode inspeksi. Metode aljabar sederhana yang dimaksud di sini adalah metode di mana kita akan membuat suatu persamaan yang hanya menggunakan variabel sebagai pengganti koefisien, yaitu A dan B, atau huruf lain yang jumlahnya tidak boleh lebih dari 2 macam. Kalau persamaan reaksi yang menggunakan variabel setiap zat berbeda, maka itu sering kita sebut sebagai metode aljabar atau aljabar saja. Nah, kali ini kita akan menggunakan metode aljabar sederhana. Fokus pertama yang menjadi perhatian kita adalah untuk unsur-unsur yang muncul sekali di kiri dan sekali di kanan. Kita lihat di sini, untuk unsur yang muncul sekali di kiri dan di kanan ada 2 macam, yaitu Al dan K. Al dan K ini adalah unsur yang muncul sekali di kiri dan di kanan. Kita bisa menambahkan sebagai variabel pengganti koefisien pada salah satu bagian. Karena jumlahnya sama, maka kita mulai dari sini, kita berikan koefisien A. Kalau K yang di sebelah kanan adalah sebanyak A, Al di kanan sebanyak A, maka yang di sebelah kiri pun jumlahnya tentu harus sama dengan A. Jadi kita sudah memperhatikan unsur ini. Kita sudah perhatikan. Berikutnya, karena kita tidak boleh menggunakan koefisien atau variabel lebih dari 2 macam, maka kita bisa langsung bubuhkan di sini dengan variabel B. Nah, sekarang kita tinggal mencari persamaan untuk jumlah H. Jumlah H di ruas kiri tentu harus sama dengan jumlah H di ruas kanan. Nah, untuk memudahkan, biasanya kalau jumlah H yang ada, yang akan kita tentukan koefisiennya ini, jumlahnya sudah ada indeks 2, maka ini kita tuliskan saja 2, jadi nanti kita dapatkan angka yang harus dibagi 2. Selanjutnya, kalau sudah dibagi 2, ini kan tentu H2 dibagi 2, hasilnya adalah 1, sehingga kita akan lebih mudah untuk mencari padanannya. Sekarang kita lihat. Jumlah H di ruas kiri secara variabel kita bisa tuliskan A ditambah 2B. Jadi A ditambah 2B. Karena di sebelah kanan ini juga terdapat A yang jumlahnya sebanyak 4 kali A, maka agar sama kita harus kurangkan. Ini harus kita kurangkan dengan 4A, yaitu jumlah H yang ada di sebelah kanan. Oke. Ini kemudian kita bisa selesaikan persamaan yang ada di dalam tanda kurung. Jadi ini ada A plus 2B dikurangi 4A. Selanjutnya ini kita bisa ubah menjadi seperti ini. Nah, karena ini sudah mengandung kebilangan pecahan, maka semua koefisien yang ada ini kita kalikan 2. Jadi ini kita kalikan 2. Makanya kalau di dalam tutorial ini dituliskan seperti ini. Berarti semua koefisien ini dikalikan 2. Tujuannya adalah untuk menghasilkan koefisien tanpa bentuk pecahan. Karena dikalikan 2, ya, ini kita kalikan 2 semuanya. Ini otomatis nih kalau kita kalikan 2, ini hilang. Nah, ini adalah persamaan
aljabar sederhana yang kita maksud. Tadi kita sudah memperhatikan ALK, kemudian tadi kita juga sudah memperhatikan barusan, ini kita sudah memperhatikan H atau jumlah H sudah kita perhatikan. Ini kita beri tanda warna berbeda dengan harapan kita akan tahu unsur mana yang belum kita perhatikan. Dari persamaan yang sudah kita lihat ini, U tampaknya belum kita perhatikan. Oleh karena itu, maka kita buat persamaan baru, persamaan untuk O. Tahu bahwa jumlah O di ruas kiri dan O di ruas kanan itu harus sama. Sehingga kita peroleh, ingat ya, jumlah O di ruas kiri harus sama dengan O di ruas kanan. Jumlah O di ruas kiri ini ada dua macam tempatnya, jadi 2A ditambah 2B. Jadi 2A ditambah 2B. Yang di ruas kanan, jumlah O ini sebanyak 2A dikalikan 4. 2A dikalikan 4 berarti sama dengan 8A. Oke, kita sudah dapatkan persamaan baru dan ini kita bisa sederhanakan atau kita bisa selesaikan ini menjadi 2B, yang ini menjadi 6A. Selanjutnya kita bisa bagi keduanya dengan angka 2 sehingga kita peroleh koefisiennya masing-masing lebih sederhana. 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke. Sekarang ini kita sudah dapatkan. Jadi nilai B itu adalah sama dengan 3 dan A sama dengan 1. Jadi di sini kita dapatkan bahwa A nilainya sama dengan, ini yang koefisiennya B kita jadikan miliknya A, sedangkan koefisiennya A kita jadikan miliknya B. Selanjutnya kita tinggal substitusi dari persamaan yang sudah kita buat tadi dengan A sama dengan 1 dan B sama dengan 3. Ini kita kalikan 1 semuanya. B kita kalikan 3. Demikian pula yang di ruas kanan. Kita kalikan 3. Ini kita kalikan 1. Nah, proses ini kalau kita selesaikan lagi, 2 kali 1 sama dengan 2. Ini sama. Yang ini sama dengan 6. Ini sama dengan 2 tentunya. Yang ini 6 dikurangi 3. 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3. Oke. Ini adalah reaksi yang sudah setara ketika kita menggunakan metode aljabar sederhana. Berikutnya, kita akan menyelesaikan persamaan reaksi ini. Kita akan setarakan persamaan reaksi ini dengan menggunakan metode inspeksi. Kita periksa setiap atom di ruas kiri dan di ruas kanan. Oke. Ini sebagai pembanding, nanti kita akan lihat hasilnya. Oke. Saya copy saja. Ini kalau yang di atas tadi itu menggunakan metode aljabar sederhana. Sekarang yang di bawah kita coba selesaikan dengan menggunakan metode inspeksi. Oke, kita kembalikan ke posisi awal. Prinsipnya metode inspeksi ini sama sebenarnya dengan menggunakan metode aljabar atau aljabar sederhana atau metode apapun. Karena basis dari suatu penyetaraan reaksi kimia itu adalah basis aljabar berupa persamaan linier atau persamaan yang hanya menggunakan X dan Y jika digunakan di matematika. Sekarang kita bisa mulai untuk menyetarakan unsur-unsur yang ada. Dalam hal ini, sekali lagi kita prioritaskan adalah unsur yang muncul sekali di kiri dan unsur yang muncul sekali di kanan. Prioritas pertama adalah itu. Kita bisa periksa bahwa jumlah
unsur-unsur yang ada ini sudah setara atau belum. Kalaupun sudah setara, kita bisa tambahkan atau kita tuliskan angka sebagai penanda bahwa itu kita sudah setarakan. Misalnya di sini AL di ruas kiri kanan kan sudah sama, K di ruas kanan dan ruas kiri juga sama. Maka kita tuliskan saja seperti ini. Nah, ini koefisien-koefisien baru yang kita tambahkan walaupun ini angkanya 1, ini sebagai penanda bahwa dia sudah kita lakukan pemeriksaan untuk yang ada ini. Oke, langkah berikutnya. Kalau kita akan menyetarakan jumlah H, tentu akan sedikit mengalami kesulitan karena kedua ruas ini ada H yang masih belum memiliki koefisien. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan yang bisa kita tentukan koefisiennya adalah O. Sekali lagi, konsepnya adalah atom yang ada, atom serupa di ruas kiri harus sama dengan atom serupa yang ada di ruas kanan. Sekarang kita periksa jumlah O di ruas kanan, ini sudah nampak. Hasilnya atau jumlahnya sama dengan 4. Sedangkan yang di ruas sebelah kiri jumlahnya adalah 1 ditambah rahasia. Nah, di sini berapa di sini? Ini kita nggak tahu. Ini adalah misalnya. Tapi secara matematika, kalau di kanan sama dengan 4, yang di kiri sama dengan 1, otomatis yang di sebelah sini mestinya nilainya sama dengan 3. Nah, dengan demikian kita sudah peroleh bahwa jumlah oksigen sudah pasti setara. Jadi ini koefisiennya adalah 3. Ini juga kita perlu tandai. Ini perlu kita lakukan agar kita tidak keliru bagian mana yang sudah kita perhatikan dan bagian mana yang belum kita perhatikan. Oke. Jadi ketika kita sudah mengubah suatu koefisien dari suatu zat, maka kita tidak boleh lagi mengubahnya, kecuali nanti pada bagian akhir kita dapati suatu pecahan. Maka semuanya kita harus ubah secara serentak. Kali ini yang masih berwarna hitam unsurnya adalah atau atomnya adalah H. Oleh karena itu kita sekarang bisa periksa bahwa jumlah H di ruas kiri harus sama dengan H di ruas kanan. Kita lihat H di ruas kiri sama dengan 1 untuk KOH, sedangkan H di dalam H2O jumlahnya berarti sama dengan 6, total sama dengan 7. Di sebelah sini ada 7H. Sedangkan di sebelah kanan yang sudah mendapatkan koefisien jumlah H adalah 4. Oleh karena itu, selisihnya adalah 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Maka yang di sebelah sini harus kita kalikan 3. Kalau kita kalikan 3, kita tahu bahwa H sebelumnya ini jumlahnya adalah 2. Oleh karena itu, hasilnya karena harus 3, maka ini harus kita bagi dengan sejumlah H yang ada di sebelah sini. Jadi ini kalau kita perhatikan, ini angkanya, ini asalnya adalah dari situ. Jadi 2 itu berasal dari H yang memang semulanya adalah 2. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, kita sudah bisa memprediksi bagaimana caranya untuk mendapatkan koefisien yang tidak berupa bentuk pecahan. Oleh karena itu, kita dapatkan ini adalah suatu pecahan dengan penyebut 2, maka semua ini harus kita kalikan 2. Karena kita harus kalikan 2, ini untuk menjelaskannya, kita bisa copy. Kemudian yang ini tadi kita kalikan 2. Jadi ini sekedar untuk penanda saja. Ini kita kalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena kita mendapati suatu bentuk koefisien, bentuk pecahan. Maka kita kalikan 2, maka semua dikalikan 2. Jadi ini, kalau 1 dikalikan 2 hasilnya 2. 2. Ini juga 2. Sedangkan yang di sebelah sini 3 kali 2 sama dengan 6. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, yang ini kita peroleh 3/2 dikalikan 2. 3/2 dikalikan 2 hasilnya adalah 3. Nah, ini hasilnya kalau kita komparasi atau kita bandingkan dengan di atas, tentu hasilnya akan sama. Mana dua metode ini yang dianggap lebih mudah? Metode mudah atau tidak itu relatif kepada orang yang sudah terbiasa dia menggunakan metode yang mana. Tapi ingat bahwa di dalam prinsip
penyetaraan reaksi kimia, jumlah atom-atom atau unsur di ruas kiri untuk unsur-unsur yang sejenis atau atom-atom yang sejenis harus setara, harus sama. Dan penggunaan metode apapun, kalau dalam suatu persamaan, intinya adalah menggunakan teknis matematika. Bedanya adalah kalau metode aljabar sederhana, kita menuliskan, kita membuat eksplisit suatu persamaan dengan menggunakan variabel tertentu, sedangkan kalau metode inspeksi, kita dapat langsung menuliskan koefisien dalam bentuk angka apa adanya. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih, sampai jumpa pada tutorial kimia berikutnya bersama urip.info. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.